Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jurgen Klopp bidik tiket Liga Champions musim depan. Liverpool hampir pasti kehilangan gelar mereka ke tangan Manchester City dan bahkan berpotensi kehilangan kesempatan finish di 4 besar klasemen akhir. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tahu bahwa timnya memiliki musim yang mengecewakan. Oleh karena itu, Klopp kini membidik kejayaan ke-7 mereka di Liga Champions demi menyelamatkan musim mengecewakan timnya. Itu akan menjadi mimpi untuk melakukannya, jadi kenapa tidak? Kami sangat senang mengalahkan Leipzig dan lolos ke perempat final dan berada di 8 besar. Tentu kami akan berjuang untuk tempat Liga Champions musim depan, ujar Klopp dalam konferensi pers. Mikel Arteta butuh 3,5 triliun rupiah demi kembalikan kejayaan Arsenal. Mikel Arteta akan membutuhkan belanja transfer besar-besaran setidaknya 3,5 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain berkualitas dan membuat Arsenal kembali menjadi tim yang kompetitif. George Graham, mantan pemain Arsenal, menegaskan bahwa situasi perlu diubah di Emirates Stadium agar Arsenal dapat kembali ke perebutan gelar dan Arteta perlu mendapatkan dukungan di pasar transfer. Mereka harus memiliki kemampuan alami untuk naik ke level berikutnya. Arsenal memiliki pemain muda yang luar biasa, tetapi mereka membutuhkan bantuan. Mereka harus keluar dan membeli 2 atau 3 pemain, masing-masing seharga 1,5 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah, ujar Graham pada Express Sport. Ingin jadi pesaing gelar, Chelsea harus beli pemain monster seharga 1,8 triliun rupiah. Legenda Manchester United Rio Ferdinand meyakini bahwa Chelsea perlu merekrut striker tajam Borussia Dortmund Erling Haaland untuk menjadi pesaing Liga Inggris dan Liga Champions. Rio Ferdinand yakin Chelsea membutuhkan striker nomor 9 baru musim panas ini dengan Erling Haaland tersedia jika sebuah klub memutuskan untuk memenuhi klausul pembelian senilai 1,8 triliun rupiah dalam 1 kali pembayaran. Jika mereka ingin menjadi pesaing Liga Champions dan Liga Inggris, mereka perlu mendatangkan striker nomor 9 baru. Olivier Giroud sudah tidak muda lagi. Erling Haaland adalah pemain yang tengah diperbincangkan semua orang dan dia adalah pemain dalam performa terbaiknya, kata Rio Ferdinand kepada BT Sport. Hanya Lewandowski dan Erling Haaland yang bisa samai level Romelu Lukaku. Romelu Lukaku telah berkembang menjadi salah satu striker paling lengkap dan menakutkan di dunia sejak kepindahannya ke Inter Milan. Ia mendapat pujian dan diklaim bahwa hanya Lewandowski dan Erling Haaland yang berada pada levelnya dalam hal bakat menyerang. Mantan penyerang Inter Milan, Ivan Zamorano, mengatakan kepada Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku benar-benar pemain top sekarang. Jika kita berbicara tentang penyerang tengah murni, hanya Robert Lewandowski dan Erling Haaland yang berada di levelnya. Lebih lanjut, Zamorano juga memuji trio penyerang Inter secara keseluruhan, yakni Alexis Sanchez, Lautaro Martinez, dan Romelu Lukaku. Ia bahkan menyebut jika Barcelona, Real Madrid, dan Juventus belum bisa menandingi Inter Milan saat ini. Siap jual David De Gea, Manchester United siapkan kiper Burnley dan Brighton. Menurut Daily Star, Manchester United dilaporkan telah menjadikan Nick Pope dari Burnley dan Robert Sanchez dari Brighton sebagai calon potensial pengganti David De Gea menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Solskjaer sebelumnya telah dilaporkan siap menjual David De Gea karena tak mungkin mempertahankannya bersamaan dengan Dean Henderson yang tampil baik sejauh ini. Nick Pope dan Robert Sanchez dirasa menjadi 2 pilihan tepat, mengingat David De Gea saat ini tengah kencang diisukan akan direkrut Paris Saint-Germain untuk menggantikan posisi Sergio Rico dan menjadi pesaing ideal bagi Keylor Navas. Selamatkan Chelsea dari kekalahan, Edouard Mendy banjir pujian. Edouard Mendy melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam laga imbang tanpa gol melawan Leeds United. Ia membantu Chelsea mencatatkan clean sheet dan catatan belum terkalahkannya Chelsea bersama Thomas Tuchel. Bek kiri Chelsea, Ben Chilwell pun melayangkan pujian pada rekan setimnya. Ketika sampai pada situasi seperti ini, kami bisa mengandalkan Edouard Mendy.
Setidaknya ada 1 atau 2 peluang besar dan dia melakukan penyelamatan penting bagi kami, ujar Chilwell kepada BT Sport. Bahkan legenda The Blues, Joe Cole, juga memuji pemain berusia 29 tahun itu. Tidak ada tim yang memenangkan trofi jika tidak memiliki penjaga gawang yang melakukan hal-hal seperti ini. Dia membawa ketenangan, ujar Joe Cole. Hakim Ziyech masih belum bisa maksimal di Chelsea. Hakim Ziyech kembali tampil mengecewakan saat dipercaya Thomas Tuchel turun sebagai starter dalam laga imbang tanpa gol Chelsea melawan Leeds United. Mantan bek Chelsea, Mario Melchiot, mengatakan jika ia tahu mengapa Ziyech saat ini sangat kesulitan di Chelsea. Saya pikir Ziyech sekarang menghadapi apa yang dia miliki di awal waktunya di Ajax. Agak sulit baginya untuk berlari. Dia tidak selalu mendapatkan kesempatan. Saya pikir Frank Lampard mengerti dia lebih baik, dia menginginkannya dan mengejarnya, ujar Mario pada Stadium Astro. Sejauh ini pemain internasional Maroko itu hanya mencetak 1 gol dalam 15 penampilan di Liga Inggris. Ia pun gagal bermain penuh melawan Leeds United karena Thomas Tuchel menariknya keluar di menit ke-69. Real Madrid tidak dapat penalti, Zinedine Zidane tetap tenang. Zinedine Zidane menolak terlibat dalam kontroversi penalti terbaru Real Madrid kontra LC. Ia mengatakan bahwa wasit hanya melakukan tugasnya sembari menegaskan dirinya puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya. Sebelumnya, para pemain Madrid sempat teriak meminta penalti akibat pelanggaran terhadap Sergio Ramos. Itu adalah masalah yang saya tidak terlibat di dalamnya. Wasit melakukan tugasnya dan kami mencoba melakukan tugas kami. Itu saja. Saya melihat pergerakannya. Kami pikir ada sesuatu di sana, tetapi wasit berpikir sebaliknya dan itu saja, ujar Zidane usai pertandingan. Beruntung Real Madrid akhirnya tetap mampu menang dengan skor akhir 2-1. Berkat 2 gol Karim Benzema melalui sundulan di menit ke-73. Prova ad andare al cross con il sinistro delicato e interessante. Lalu tendangan fantastis di menit ke-91. D'esterno, il pallone di ritorno per Benzema! Non fa... Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!